وقل رب زدني علما. Amal saleh walaupun sama-sama amal saleh, ya, ibadah walaupun sama-sama ibadah. Nah, salat sama-sama salatnya. Itu sebagian salat bisa lebih afdal daripada sebagian yang lain. Gitu ya. Nah, saya salat dengan sifat yang sama, dengan kualitas yang sama. Nah, itu pahalanya atau bisa beda dengan salat saya yang sebenarnya kualitasnya sama, sifatnya juga sama. Karena apa? Itu tadi misalnya, saya salat jamaah dengan 10 orang. Nah, dengan sifat yang sama ketika saya salat dengan jamaah dengan 5 orang. Mana yang lebih afdal? Nah, ketika saya salat bersama dengan 10 orang. Jadi amal saleh itu tingkatannya beda-beda. Ketika saya sebut ini ibadah, nah itu tingkatannya berbeda-beda. Bahkan sama-sama wajib, itu tingkatannya beda-beda. Nah, kebalikannya juga begitu, keharaman atau dosa atau maksiat itu juga tingkatannya beda-beda. Nah, sebagian maksiat dosanya lebih besar daripada maksiat yang lain. Gitu ya. Sebagian maksiat itu ada yang mengurangi kesempurnaan iman. Ada yang sampai menghilangkan iman. Ya, dari sini kita bisa paham bagaimana kekeliruan akidah Khawarij ataupun yang kebalikannya akidahnya Murji'ah. Nah, kedua firqah ini sama-sama menganut pengertian bahwa iman itu cuma satu macam. Ya, iman yang sempurna. Nah, nggak ada iman yang kurang, itu nggak ada. Tidak ada iman yang lebih tinggi daripada iman yang lain, itu nggak ada. Yang ada antara orang itu iman atau kafir. Begitu tau. Nah, sehingga kemudian orang-orang Khawarij dari pengertian ini mereka punya kaidah lain. Nah, kalau begitu orang-orang yang mengerjakan dosa besar, gimana hukumnya? Kafir. Kenapa? Nggak mungkin kita katakan dia orang iman yang kurang sempurna imannya. Karena nggak ada iman yang nggak sempurna. Adanya itu orang itu iman atau kafir. Nah, kalau dia mengerjakan dosa besar, nggak mungkin kita bilang imannya sempurna. Nah, juga nggak mungkin kita bilang Nah, dia masih punya iman tapi nggak sempurna. Berarti dia sudah kafir. Nah, begitu juga orang-orang Murji'ah. Nah, dengan berangkat dari pengertian bahwa iman itu satu, ya, adanya itu iman yang sempurna atau enggak ada iman sama sekali, mereka juga punya pengertian. Apa itu? Nah, orang yang melakukan dosa-dosa besar, imannya tetap sempurna. Imannya tetap sempurna. Kenapa? Nah, karena tidak mungkin kita katakan dia kafir dengan dosa besar yang dia kerjakan. Kalau tidak mungkin dikatakan kafir, berarti dia tetaplah orang iman yang sempurna imannya. Nah, ini sama-sama salahnya. Sama-sama salahnya. Yang benar adalah seperti yang diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah, bahwa iman itu yazidu wa yang khusu. Nah, ada kalanya bertambah, ada kalanya berkurang. Bertambahnya iman dengan apa? Dengan mengerjakan ketaatan. Berkurangnya iman karena apa? Dengan mengerjakan kemaksiatan. Begitu ya. Jadi iman itu ada kalanya tambah, ada kalanya kurang, gitu ya. Adapun orang yang melakukan dosa besar, bagaimana hukumnya? Ya, orang iman yang melakukan dosa besar, ya, di kalangan ahlu sunnah wal jamaah, mereka disebut dengan apa? Orang iman yang kurang sempurna atau yang tidak sempurna
imannya. Nah, orang iman yang kurang imannya, gitu ya. Nah, dia tidak disebut kafir, enggak. Nah, dia hanya bisa disebut fasik. Apa? Fasik, tidak disebut kafir. Gitu ya. Jadi dia tetap iman, tidak kafir seperti anggapan orang Khawarij, dan bukan orang yang sempurna imannya seperti anggapan orang-orang Murji'ah, gitu ya. Jadi dia tetap iman, tapi imannya tidak sempurna, begitu ya. Imannya tidak sempurna. Perkara dosa dia bagaimana? Perkara dosa dia, selagi dosa yang dilakukannya bukan syirik atau tidak sampai pada derajat kekufuran, maka itu seperti yang Allah firmankan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Jadi dosa dia nanti tergantung bagaimana Allah menghendakinya. Apabila Allah menghendaki mengampuninya, maka dia diampuni, tidak disiksa dengan dosanya. Apabila Allah tidak mengampuninya, maka dia akan disiksa dengan dosa-dosanya. Nah, sampai kapan? Sampai dia bersih dari dosanya, atau sampai dia mendapatkan syafaat. Gitu. Yang penting ketika orang itu masih punya iman, dia masih akan dikeluarkan dari neraka. Walaupun iman dia itu hanya seberapa? Dalam hadis disebutkan seberat biji gandum, seberat biji sawi, atau seberat darah. Selagi dia masih punya iman, maka suatu saat dia akan keluar dari neraka.